Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, sebelum masuk ke teori atau ke materi, izinkan Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, langsung saja perkenalkan, nama Bapak Widi Tisamainda, guru pengampu mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 11. Dalam video ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Adapun kompetisi dasarnya yaitu 3.1 menganalisis proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. 4.1 mengolah informasi tentang masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, bangsa Eropa ini diantaranya ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Oke, kita langsung saja. Kemudian itu adanya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menganalisis latar belakang dan tujuan masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan kronologi dan jalur pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Eropa ke Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyusun karya tulis sejarah dengan tema masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Oke, dalam slide ini ada yang namanya peta konsep. Nah, untuk peta konsepnya yang pertama itu adalah tentang kolonialisme dan imperialisme. Yang kedua yaitu latar belakang bangsa Eropa datang ke dunia timur. Yang ketiga, penjelajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Dan yang terakhir adalah dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Nah, untuk yang dibahas kali ini, dua materi saja yang dibahas, yaitu kolonialisme dan imperialisme, dan juga latar belakang bangsa Eropa menjelajah ke dunia timur. Oke, langsung saja kita masuk ke kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme ini berasal dari kata koloni, menurut bahasa Latin yang artinya pemukiman. Nah, kolonialisme yaitu suatu upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai daerah atau wilayah tertentu untuk mendapatkan keuntungan atau sumber daya. Sumber daya ini yang dimaksud adalah sumber daya alamnya. Yang kedua adalah imperialisme. Imperialisme merupakan istilah dari kata imperare atau imperium, yang artinya adalah memerintah. Secara garis luas, imperialisme adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Untuk imperialisme ini itu menguasainya dalam seluruh tatanan kenegaraan tersebut, baik itu dalam politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga militernya. Nah, dalam imperialisme ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan waktu, dan yang kedua berdasarkan tujuannya. Kita masuk dulu yang ke pertama, yaitu berdasarkan waktu. Imperialisme berdasarkan waktu ini dibagi menjadi dua. Pertama, imperialisme kuno dan juga imperialisme modern. Untuk yang kuno itu berlangsung ketika sebelum adanya revolusi industri, dan yang modern itu setelah adanya revolusi industri. Dan untuk tujuannya sendiri, imperialisme ini ada 4 tujuan. Nah, pertama itu imperialisme dalam bidang politik, untuk menguasai seluruh komponen politik yang ada di suatu negara. Yang kedua adalah imperialisme sosial budaya, di mana negara penguasa ini
ini ingin menguasai sektor nilai-nilai budaya yang ada di suatu negara ekonomi, di mana suatu ekonomi tersebut itu dikuasai oleh negara penguasa. Dan yang terakhir adalah imperialisme militer, di mana militer yang ada di suatu negara itu dikuasai untuk kepentingan negara penguasa guna mempertahankan wilayahnya, seperti ya. Nah, dalam kolonialisme dan imperialisme ini itu ada persamaan maupun perbedaannya. Untuk persamaannya itu seperti apa sih? Nah, menguntungkan kepada negara penguasa atau negara yang melakukan praktek kolonialisme dan imperialisme. Nah, negara tersebut itu akan semakin kaya, berbeda dengan negara yang dikolonialisasi, itu akan semakin miskin. Seperti itu ya, untuk persamaannya, yaitu sama-sama menguntungkan. Dan kemudian yaitu perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Untuk perbedaannya sendiri, kolonialisme ini bertujuan untuk menguasai atau menghabisi semua sumber daya yang ada di suatu negara jajahan yang kemudian dibawa ke negaranya tersebut. Dan untuk imperialisme ini bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan yang ada di negara tersebut. Jadi bidang kehidupannya itu baik ekonomi, politik, sosial, dan budaya maupun militernya. Itu dalam bidang imperialisme. Nah, oke, lanjut. Di sini mungkin kalian ada yang pernah bertanya-tanya atau memikirkan mengapa sih bangsa Eropa berusaha untuk menguasai Indonesia? Apa motivasinya dan bagaimana proses kedatangannya, gitu ya kan? Nah, motivasinya tersendiri ini munculnya akibat adanya inisiatif dari bangsa-bangsa Eropa untuk menjelajah dunia timur. Hal ini tidak terlepas dari adanya masa Renaissance atau masa pencerahan. Sebelum adanya masa pencerahan ini, itu termasuk ke zaman abad ke-8 di Eropa sana. Di abad ke-8 ini tidak ada ilmu pengetahuan maupun ilmu teknologi. Setelah beberapa orang filsuf yang mengungkapkan tentang teori, itu berkembanglah ilmu pengetahuan atau zaman pencerahan Renaissance. Nah, setelah Renaissance ini itu mendorong adanya revolusi industri yang terjadi di Inggris sekitar abad ke-15 Masehi pada saat itu. Nah, kemudian latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Mungkin di sini kalian ada yang tahu, ada juga yang belum tahu untuk masalah latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, yang pertama yaitu jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Yang kedua itu adanya penemuan dan perkembangan baru di bidang teknologi. Yang ketiga yaitu munculnya teori Kopernikus, yaitu heliosentris. Yang keempat, buku catatan tentang perjalanan Marco Polo. Mungkin kalian tidak asinglah mendengar kata Marco Polo, ya. Dan yang terakhir itu adanya dorongan semboyan 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Itu 3G, gitu kan. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Kesultanan Turki Utsmani ini melakukan penyerangan terhadap Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium yang menguasai kota Konstantinopel, di mana kota Konstantinopel ini merupakan jalur pelayaran bagi dunia timur maupun dunia barat, seperti itu ya. Nah, perang yang dilakukan antara Kesultanan Turki Utsmani dan Kekaisaran Romawi Timur ini itu dinamakan namanya Perang Salib. Akibat dari jatuhnya kota Konstantinopel ini, jalur perdagangan antara dunia barat dan dunia timur ini terganggu, di mana Kesultanan Turki ini membatasi
seluruh kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa maupun bangsa dari dunia timur. Akibatnya, harga-harga rempah-rempah ini sangatlah mahal. Oleh karena itu, bangsa-bangsa Eropa ini ingin mencari jalan yang lain untuk mendapatkan komoditi rempah-rempah yang berada di daerah dunia timur, termasuk ke Indonesia. Karena di Indonesia sendiri itu termasuk ke dalam negara yang bisa dibilang komoditas rempah-rempahnya itu sangat diprioritaskan. Di antaranya kan ada lada, ada pala, dan juga ada juga cengkih. Itu 3 rempah-rempah tersebut itu sangat dicari oleh orang-orang bangsa Eropa sana. Nah, selanjutnya kita masuk ke penemuan dan perkembangan di bidang teknologi. Nah, dengan adanya masa Renaissance ini yang tadi disebutkan ya tentang abad pencerahan, itu memunculkan banyak teori-teori, memunculkan teori dari beberapa para tokoh maupun filsuf. Nah, dengan adanya teori ini kemudian berkembanglah ilmu teknologi dengan adanya masa revolusi industri. Revolusi industri ini yaitu dimulai di Inggris sekitar abad ke-15 Masehi pada saat itu ya. Nah, adanya revolusi industri ini mendorong bangsa-bangsa Eropa ini membuat teknologi, diantaranya yaitu teknologi di bidang maritim. Apa sih teknologi-teknologi di bidang maritim tersebut? Yang pertama itu adalah kompas, dan juga ada yang namanya teropong, ada yang namanya peta dunia atau peta jalur pelayaran, dan terakhir adalah karavel. Karavel adalah semacam kapal pesiar yang bentuknya kecil tetapi sangat cepat, yang pertama kali dibuat oleh bangsa Portugis. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu munculnya teori heliosentris atau teori yang dikemukakan oleh Kopernikus. Kopernikus dalam bukunya ini menyatakan bahwa bumi itu bulat yang selalu bergerak mengelilingi matahari sebagai pusat peredarannya. Adanya teori ini itu menimbulkan keinginan dari bangsa-bangsa Eropa maupun penjelajah untuk membuktikan kebenaran dari teori ini. Jika kita berlayar terus mengelilingi bumi, maka akan kembali ke titik semula. Misalkan ini kan bumi ya bulat. Di sini kan titik awal mereka tuh berlayar kemudian akan balik lagi di titik semula. Seperti itulah teori dari heliosentris. Nah, kemudian yang keempat ada dari bukti catatan perjalanan Marco Polo. Nah, dalam buku catatan ini yang berjudul The Travel of Marco Polo yang diterbitkan kurang lebih tahun 1300 Masehi. Di dalam buku tersebut itu menginspirasi Christopher Columbus untuk melakukan perlayaran untuk pertama kalinya. Christopher Columbus mungkin kalian pernah mendengar ya. Jadi Christopher Columbus ini orang pertama yang menduduki atau sampai ke benua Amerika atau yang menemukan benua Amerika, si Christopher Columbus tersebut. Terus yang terakhir adalah semboyan 3G atau 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Untuk gold ini mendorong upaya bangsa Eropa untuk memburu kekayaan baik berupa emas, perak, maupun tambang-tambang yang berharga. Yang kedua itu ada yang namanya glory, kemenangan, gitu kan ya. Jadi glory ini yaitu semangat untuk membangun kembali kejayaan dengan kekuatan sendiri. Jadi bangsa-bangsa Eropa ini ingin
kembali membuktikan kejayaan-kejayaan mereka di masa yang lampau. Yang terakhir adalah gospel. Gospel yaitu misi untuk menyebarkan agama Kristen maupun Katolik ke seluruh dunia. Ini adalah misi dari semboyan 3G. Di samping mereka mencari rempah-rempah, misi ini dibawa oleh orang-orang tersebut atau orang-orang Eropa. Seperti itu ya. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian kolonialisme dan imperialisme. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara kolonialisme dan juga imperialisme. Yang ketiga, jelaskan latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Dan yang terakhir adalah jelaskan hubungan antara runtuhnya kota Konstantinopel dengan kemunculan penjelajahan samudra. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.